Sebagai seorang prajurit, mereka tak bisa melindungi negeri mereka sendiri, tak bisa melindungi rakyat mereka sendiri. Apa artinya hidup mereka? Tanah air diluluh lantakan, rumah-rumah diratakan dengan tanah, tanah pertanian yang subur di bumi hanguskan, keramaian berubah menjadi puing-puing, kota yang dahulu subur dan makmur berubah menjadi kota mati tanpa tanda-tanda kehidupan manusia. Kehidupan yang ramai berubah menjadi bangka yang tak dapat berasa. Bau busuk menyerang lubang hidung. Burung-burung elang berpusar-pusar. Bencana yang mengerikan ini juga adalah mimpi yang tak dapat diakhiri. Wei Suye tak dapat membayangkan betapa pasukan Yanbei dapat bertindak dengan begitu kejam seperti ini. Perasaan duka dan gusar yang amat kuat bergejolak dalam dadanya. Ia menggenggam mata pedangnya erat-erat, punggungnya yang muda bagai sepasang tombak yang tegak lurus. Akan tetapi, setelah bertempur beberapa kali secara berturut-turut, tindakan yang berlebihan dan penggunaan pasukan yang sama sekali tak teratur itu membuatnya sedikit paham. Ternyata, yang pertama masuk ke dalam wilayah Dakia sama sekali bukan pasukan Yanbei. Yan Kun mendobrak gerbang Weizi, memusnahkan setiap barak di sepanjang jalan yang dilaluinya, lalu mundur dari Dakia. Ia menduduki gerbang itu dan sama sekali tak mengirim seorang prajurit pun ke wilayah pedalaman Dakia, melainkan memproklamirkan perang. Lalu di daratan tinggi Yanbei mengundang para perampok dan bandit kuda dari padang belantara selatan, pegunungan Helen dan padang pasir barat laut untuk bersama-sama menikmati Dakia. Kawanan demi kawanan bandit berkuda mengalir ke dalam wilayah Dakia. Mereka pemberani dan kejam, pergi dan datang bagai angin. Mereka sama sekali tak mempunyai perasaan apapun terhadap tanah ini. Yang mereka dambakan hanya pembantaian dan harta jarahan. Segala tempat yang mereka lewati kacau balau. Mereka membantai, membakar dan merampok, memperkosa wanita. Hal-hal yang tak dapat dilakukan oleh para prajurit dapat mereka lakukan tanpa berkedip. Bau darah yang kejam memprovokasi beberapa prajurit dan bangsawan yang mula-mula ingin melawan. Kabar angin tentang kekejaman pasukan musuh tersebar di seluruh penjuru Kinan. Kepanikan mereka, perang beberapa hari ini menyebar ke seluruh wilayah Longqi. Oleh karenanya, para prajurit berhenti melawan, para bangsawan berhenti bertahan, dan rakyat jelata pun mulai mengungsi. Oleh karenanya, dalam beberapa hari yang pendek, seluruh Kinan telah jatuh ke tangan musuh. Pasukan Yanbei yang mengikuti di belakang mereka bahkan tak menemukan perlawanan sedikit pun dari angkatan bersenjata Dakia. Hal ini benar-benar gila. Di tengah malam yang gelap gulita, Wei Suye mencium bau amis yang menusuk hidung. Diam-diam ia berkata pada dirinya sendiri. Ia membuka gerbang perbatasan untuk membuka jalan bagi para iblis yang membuat rakyat menjadi binatang buruan itu. Ia tak datang untuk menjajah, hanya datang untuk memusnahkan, membuat berbagai macam orang di Dakia yang megah ini menjadi kurban untuk Yanbei. 20.000 pasukan Kia yang berduka dan gusar untuk pertama kalinya bertemu dengan pasukan resmi Yanbei di kota Yueliang. 20.000 pasukan berkuda melawan 30.000 pasukan berbaju zirah berat. Benar-benar sebuah pertempuran sengit yang bersimbah darah. Dengan mengandalkan pasukannya yang sedang gusar, dengan sekali bertempur, Wei Suye mengalahkan pasukan Yanbei. Setelah itu, semua prajurit Dakia membunuh para prajurit Yanbei yang terluka atau ditawan dengan kejam. Wei Suye tak menghentikan mereka karena dalam hatinya ia pun menyetujui tindakan mereka. Ia membenci para penyerang itu, membenci Yanbei, membenci Yan Kun, dan membenci para bandit berkuda yang kejam itu. Akan tetapi, ia lebih membenci keluarga kekaisaran, membenci para bangsawan yang bersikap sewenang-wenang, membenci para prajurit yang telah menikmati fasilitas negara namun melarikan diri ketika menghadapi maut, membenci Zhou Yang yang menarik seluruh pasukan Kinan demi perang saudara.
membenci keluarga-keluarga yang berpengaruh, membenci keluarganya, bahkan sampai membenci dirinya sendiri. Surat-surat dari pamannya satu persatu dirobek olehnya. Para sesepuh keluarganya menegurnya dengan keras, berkata bahwa dirinya sudah gila. Tak nyana, pada saat ini justru membawa pasukan mereka ke Kinan, berkata bahwa ia adalah orang yang telah berdosa pada keluarga dan pengkhianat keluarga W. Akan tetapi, kali ini teguran yang paling keras pun tak bisa membuat dirinya berpaling. Musuh sedang menyerang, kekaisaran sedang terguncang, negeri sedang dilanda perang saudara, para bangsawan sedang melarikan diri, rakyat jelata sedang menangis pilu. Ia adalah seorang prajurit kekaisaran juga, ia tak bisa mundur. Setelah pertempuran di kota Yuliang, satu-satunya pasukan terisolasi yang dapat menembus ke balik garis pertahanan mereka ini menarik perhatian pasukan Yanbei. Tak sampai 2 hari kemudian, mereka sudah dikepung oleh hampir 70.000 prajurit. Setelah bertempur sengit sehari semalam, kekuatan mereka akhirnya habis. Busur, anak panah, dan obat luka hampir habis. Ransum hanya tersisa sedikit. Pedang dan tombak semua sudah melengkung. Para prajurit sudah tak bisa tidur. Mereka amat sering, bahkan sampai bisa tertidur di tengah pertempuran sengit. Terkadang terbangun oleh rasa sakit, lalu dengan heran menemukan diri mereka di tempat itu. Sinar matahari pagi kembali bersinar. Wei Suye menengadah memandang sang mentari di angkasa. Ia sedikit memicingkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah hari ini adalah hari terakhir yang akan dilihatnya dalam hidupnya? Sang wakil jenderal menerjang ke depan. Di pipinya nampak bekas luka yang panjang dan dalam. Nampaknya menyeramkan. Tenggorokannya sudah amat serak, akan tetapi masih berseru ke arah dirinya. Musuh kembali mengirim 3 resimen tambahan. Cepat mundur! Wei Suye tak berbicara. Ia hanya memandangi lelaki yang sedikit lebih tua usianya dari dirinya itu. Ia adalah kawan seperjuangan yang telah mengikutinya di berbagai pertempuran dan sudah lebih banyak bertempur dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ilmu perangnya lebih lihai dari dirinya, lebih ganas di medan perang dibandingkan dengan dirinya, dan juga lebih populer dibandingkan dengan dirinya. Tapi karena ia dilahirkan dari kalangan rakyat jelata, tak peduli seberapa banyak prestasinya, ia tak dapat naik pangkat. Seandainya ia tak berada di bawah komandonya, mungkin sampai sekarang ia masih kepala kecil regu 5 orang saja. Namun karena dirinya sedikit mendukungnya, ia sangat setia pada dirinya. Setiap kali bertempur, ia selalu menerjang ke depan dan menghadang pedang serta anak panah untuk dirinya. Akan tetapi, ia mana tahu bahwa dirinya amat sering memandang rendah putra-putra rakyat jelata itu. Seharusnya ia menikmati hasil jerih payah mereka. Seharusnya ia berdiri di belakang mereka dan menantikan hasil pertempuran. Apa bedanya dirinya dengan para bangsawan yang melarikan diri dari pertempuran itu? Mereka melarikan diri demi hidup mereka sendiri, sedangkan dirinya sendiri justru demi reputasinya sendiri menghancurkan hidup orang lain. Untuk sesaat, berbagai macam pikiran bergejolak dalam benaknya. Wei Suye tahu bahwa hari ini adalah pertempuran terakhir. Tak akan ada pasukan penolong, tak akan ada nasib baik. Zhou Yang masih bertempur dengan Yuan Yu dan tak akan datang menolongnya. Dan ia pun tahu, kalaupun ia tak berperang, ia tak akan datang untuk situasi saat ini. Mereka ditakdirkan menjadi pasukan yang dicampakkan dan tidur dengan abadi di tengah api peperangan di hari yang penuh gejolak ini. Wei Suye menghunus goloknya, ekspresi tegar muncul di wajahnya. Ia memacu kudanya ke depan, lalu berjalan ke depan para prajurit yang sekujur tubuhnya penuh bekas luka itu. Para prajurit, pertempuran ini adalah pertempuran terakhir kita. Suara yang berat bergema di medan perang itu. Ribuan wajah penuh bercak darah menengadah, memandang ke arah komandan mereka. Para prajurit, musuh sudah menginvasi kita. Tanah air kita diduduki musuh.
Semua orang sudah mundur, hanya kita yang masih maju ke depan dengan gagah berani. Dengan 10 hari yang amat singkat, kalian sudah 13 kali dihadang, 11 kali melakukan operasi militer, dan beberapa kali mengalami pertempuran sengit, serta melakukan serangan jarak jauh melewati separuh wilayah tanah air kita. Kalian sangat pantas dipanggil seorang prajurit, pantas mengenakan seragam kalian. Jutaan rakyat Dakia di masa datang akan merasa bangga karena apa yang akan kalian lakukan hari ini. Hari ini, mungkin kita akan tidur selamanya di sini. Mungkin kita akan kalah, tapi kita harus menggunakan pedang di tangan kita untuk memberitahu pada penyerang itu, memberitahu mereka bahwa Dakia tak akan menyerah. Darah hangat kita tak akan mengental. Semua orang yang menginjak-injak kehormatan kita akan membayar harga yang amat mahal. Sang jenderal yang sehari-hari lemah lembut mendadak berseru dengan suara tegas. Ia menunjuk masa padat dan gelap pasukan musuh menerjang ke depan, lalu meraung dengan marah, "Hidup kekaisaran! Hidup Dakia!" Beberapa ribu mata golok yang telah rusak menunjuk ke langit. Semangat para prajurit berkobar-kobar. Wei Suye memacu kudanya keluar dari perkemahan. Sambil berteriak, seakan gila ia menerjang ke arah pasukan musuh. Di belakangnya, beberapa ribu prajurit yang merongrong mengikutinya bagai sekawanan kerbau liar gila. Angin-angin bertiup melewati telinga. Sepasang mata Wei Suye amat sakit terkena tiupannya. Kuda perangnya melesat. Ia tak bisa melihat semua di sekelilingnya, hanya bisa terus-menerus mengayunkan goloknya yang semakin lama semakin berat. Kehidupan saat ini menjadi berubah menjadi cemerlang. Ia mengingat amat banyak hal, bagaimana ia tumbuh besar dengan amat hati-hati dengan keluarganya yang berpengaruh, bagaimana ia berulang kali berlari untuk berperang demi keluarganya, di bawah ajaran pamannya, di tengah kekayaan dan kemuliaan. Perlahan-lahan muncul sepasang mata yang berkabut. Aku tak mau menjadi orang pengecut semacam ini. Perlahan-lahan tumbuh besar dalam urutan yang bagai besi di kaisaran ini. Perlahan-lahan menjadi pikun, lalu perlahan-lahan mati. Bagaimanapun juga akan ada suatu hari di mana aku akan mendobrak keluar dari sangkar ini, mencampakkan semua yang diberikan oleh keluarga padaku, dan dengan menggunakan satu-satunya hidupku mewujudkan suatu tindakan kepahlawanan yang luar biasa. Bahkan kalau dalam pandangan orang lain hal itu sepele, aku akan dapat memberitahu diriku sendiri menjelang ajal bahwa akhirnya aku bertindak dengan gagah berani. Mulutnya tersenyum dingin. Ia mengayunkan goloknya dan menebas, membawa para prajuritnya dengan tak takut mati, bertarung mati-matian di tengah samudera yang berwarna abu-abu bagai besi. Buih merah darah pun bergulung-gulung. Di tanggul sungai Hang yang tak jauh dari tempat itu, debu yang berdesir bergulung-gulung. Seorang jenderal berbaju jirah serba sehitam tinta dengan amat dingin memperhatikan situasi di medan perang. Tiba-tiba ia memberi perintah, "Seluruh pasukan bersiap." "Yang mulia," seorang perwira pembantunya berkata sambil mengenyutkan kening. "Itu adalah pasukan Wei Suye, pasukan pribadi keluarganya. Mereka adalah pasukan berkuda yang telah bersumpah setia pada Yang Mulia ke-14. Ujung-ujung alis jenderal itu terangkat. Ia berpaling, sinar matanya tajam, nada suaranya rendah dengan perlahan ia berkata, "Aku tak peduli mereka pasukan keluarga apa. Aku hanya tahu bahwa mereka adalah kawan-kawan seperjuangan setanah air kita. Mereka sedang melindungi negeri kita." Sang perwira tertegun. Ia segera menjawab, "Hamba mengerti." Sang jenderal menghunus goloknya lalu mengangkat tinggi-tinggi, "Seluruh pasukan dengar perintahku. Ikuti aku menerjang ke depan. Bunuh musuh." Suara peperangan yang amat besar mendadak terdengar, bagai gurun terendam yang mengguncang hari datang dengan bergulung-gulung. Di sebelah utara ada pasukan berkuda besar. Kecepatannya sangat tinggi, sedang menerjang ke arah kita. Kawanan dan lawan sulit dibedakan. Jumlah lawan terlalu banyak. Nampaknya ada ratusan ribu orang. Entah siapa yang pertama kali berbicara, akan tetapi dengan amat cepat semua orang memperhatikan hal aneh di timur laut itu.
Orang-orang yang datang itu mengenakan mantel berwarna biru tua. Kuda perang mereka mencongklang dengan suara berdesir. Di tengah debu kuning yang amat luas, jumlah mereka pun tak dapat terlihat dengan jelas. Kaki kuda yang tak terhitung banyaknya, bagai laut yang bergejolak. Gelombang demi gelombang bergulung-gulung dengan amat luas. Bumi dan langit seluruhnya berwarna kuning tua. Debu memumbung tinggi, menyebar lewat tanggul yang tinggi. Nampak seperti gunung yang menjulang. Lihat, panji-panji itu pasukan Donghu. Sebuah teriakan terkejut sekaligus girang tiba-tiba terdengar dalam sekejap mata. Semua orang amat terkejut. Dengan tercengang mereka memandang ke arahnya. Wajah mereka yang penuh semangat kemerahan. Itu pasukan Donghu, itu pasukan Donghu, itu pasukan yang mulia ketujuh, mereka orang kita. Hidup yang mulia ketujuh, hidup Dakia. Wei Suye duduk dengan tertegun di punggung kuda. Ia sama sekali tak menyangka bahwa tepat pada saat ini Zhou Ce yang seharusnya menyerang kota Zhenhuang sekonyong-konyong muncul di tempat itu. Setelah ia mencampakkan teman-temannya, bertindak sesuai dengan kehendak keluarga dan mendukung Zhou yang naik tahta. Di saat kritis yang berbahaya seperti ini, keluarga mencampakkan dirinya, Zhou yang mencampakkan dirinya, kekaisaran mencampakkan dirinya. Akan tetapi, orang yang ditinggalkannya itu dengan menempuh selak-sali menyelamatkannya dari jalan buntu ini. Ia menggeretakkan giginya, meraung lalu menebas kepala seorang musuh dengan golok. Bunuh musuh! Suara serangan kembali terdengar, diiringi darah hangat bergejolak yang kembali membanjiri semangat berperang lelaki. Di medan perang yang porak-poranda, mentari senja terbenam, suara pertempuran mendadak berhenti. Angin yang amat luas bertiup, membawa bau amis darah. Zhou Ce mengenakan baju cirah lengkap. Ia berdiri di tanggul sungai di kejauhan, memandangi medan perang yang kacau balau itu. Wei Suye berdiri di tempat yang tak jauh di belakangnya. Ia memandangi sosoknya dari kejauhan dengan samar-samar. Ia bagai telah kembali ke banyak tahun sebelumnya. Pangeran yang kalah perang itu dengan terpojok kembali ke negerinya berlutut di lapangan Ziwei untuk meminta maaf akan kesalahannya. Dengan demikian, ia memandangnya dari kejauhan, memandangi punggungnya yang tegak lurus, tinjunya yang selalu terkepal. Begitu banyak tahun telah berlalu. Setelah mengalami hidup dan mati, mengalami pasang dan surut, mengalami liku-liku yang berbahaya, mengalami kesetiaan dan pengkhianatan, mata dan hatinya telah berubah menjadi tua. Zhou yang berubah menjadi tergila-gila pada kekuasaan. Zhou Song berubah menjadi orang yang putus asa. Zhou Qi sudah mati di tanah Yanbei. Yan Kun berubah menjadi seorang pembunuh yang dingin. Yuan Yu yang dahulu keras kepala telah membuka matanya. Namun hanya dirinya yang dari awal sampai akhir masih nampak begitu ulet dan pemberani. Tak pernah berubah, tak pernah menjadi lemah, bahkan tak pernah ragu-ragu sedikit pun. Orang ini dilahirkan menjadi seorang prajurit, seorang yang dilahirkan sebagai seorang pengawal. Dengan perlahan, ia berjalan menghampirinya, berdiri di belakangnya, lalu membuka mulutnya dan berkata, "Banyak terima kasih atas pertolonganmu." Zhou Ce tak berpaling, seakan sudah tahu bahwa dirinya berdiri di belakangnya. Sebuah suara berat pun terdengar, "Aku hanya tak ingin mencoreng margaku." Benar, ia adalah keturunan Kaisar Besar Fei Liu. Tubuhnya diairi darah emas yang mulia. Ia hanya sedang melindungi wilayah dan rakyatnya, tak ada hubungannya dengan kedudukan, dan tak ada menguntungkan baginya. Lihatlah, sangat indah. Zhou Ce mendadak menjulurkan tangannya, lalu menunjuk dengan sarung goloknya ke dataran yang amat luas di bawahnya. Sang mentari tenggelam di barat, berkas-berkas cahaya merah yang tak terhitung banyak yang menyinari rumput liar di padang belantara itu. Seiring dengan tiupan angin, bagai darah yang menetes di tengah emas, kelihatannya sangat indah. Orang biasa belum pernah melihat dunia yang benar-benar luas, karena dunia itu belum diciptakan. Mau tak mau, akan ada suatu hari saat seluruh wilayah di dataran tinggi Kangsen Yanbei sampai Samudra Biru tebing timur Huaisong, dari padang belantara Audou di gurun barat daya sampai pegunungan Juai di Ninjiang, akan takluk di bawah kaki kekaisaran.
Akan tetapi, semua ini harus kita mulai dengan golok kita. Ia berbalik. Dengan sinar mata berkilat-kilat, ia memandang Wei Suye. Dengan percaya diri, ia tersenyum, lalu mengangkat tinju dan berkata dengan tegas, Dakia tak akan musnah. Wei Suye memandanginya, terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya ia pun tersenyum tipis. Senyumnya perlahan-lahan melebar, lalu meleleh ke dalam mata yang penuh semangat. Dakia tak akan musnah. Ia mengayunkan tinjunya, lalu menumbuhkan pada tinju Joche keras-keras. Di langit tenggara, mentari terbenam yang indah dengan perlahan tenggelam. Pasukan yang telah bergerak dengan cepat sehari penuh memperoleh kesempatan untuk beristirahat. Semua prajurit membuat api unggun dan menanak nasi, lalu cepat-cepat tidur karena hanya mempunyai waktu 2 sichen lagi. Setelah saatnya tiba, mereka akan bergegas menuju ke Kinan. Setelah Yuan Yu melakukan inspeksi terhadap seluruh pasukan, ia kembali ke kemah. Seketika waktu baru masuk, ia melihat Acu sudah mempersiapkan kofarnya. Nampaknya ia sedang menunggu dirinya. Yuan Yu berdiri di ambang pintu, memandangnya dengan diam. Untuk waktu yang lama, ia tak berkata apa-apa. Angin musim semi agak kencang, meniup tirai kemah hingga bergoyang-goyang. Cahaya merah tua bersinar masuk, menyinari tubuh mereka bagai sebuah selaput yang diselimuti kabut merah. Kau sudah ngambil keputusan. Sebuah suara yang berat dengan perlahan terdengar. Tak jelas apakah ia sedang marah atau girang. Hanya dengan amat tenang bertanya. Acu mengangguk-angguk, lalu dengan amat serius berkata, Ya, aku sudah ngambil keputusan. Yuan Yu berbalik hendak pergi, lalu berkata, Aku akan menyiapkan kuda perang untukmu. Yuan Yu. Acu mendadak berlari ke depan dan menarik tangan Yuan Yu. Ia berbicara dengan agak cengah. Suasana di dalam tenda itu amat berat. Acu menunduk, dahinya berkerut dalam-dalam. Telapak tangannya sedingin es, bagai sebongkah es. Akhirnya, lelaki di hadapan itu berbalik, lalu memandanginya dengan serius. Setelah amat lama, akhirnya ia menghela napas dengan tak berdaya. Menanggalkan pedang di pinggang Acu, lalu menggantungkan goloknya sendiri di pinggang Acu. Setelah itu, ia berjongkok dan membantunya mengikat sebilah belati tajam dalam kain pembalut kakinya. Kembali masuk ke dalam kemah, mengambil baju jirah lemas yang kuat, menanggalkan mantel Acu, lalu memakaikannya pada Acu. Ia tak pernah berbicara, hanya bekerja dengan tenang, memoles golok Acu, memeriksa tasnya, membawakan obat luka untuknya. Rongga mata Acu terasa pedih. Ia menggigit bibirnya, menunduk dan membiarkannya bekerja dengan sibuk. Baiklah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, lelaki itu berdiri di hadapannya, lalu berkata, Bersiap untuk makan. Masih ada 1 sichen sebelum kita harus berpisah. Aku hanya dapat mengantarmu sampai di sini. Acu mengangguk-angguk. Hatinya terasa agak sedih, agak tak berdaya, agak menyesal, bahkan agak takut. Ia sudah amat lama tak takut seperti ini. Benar-benar saja, seseorang tak dapat memiliki terlalu banyak. Setelah merasa bahwa dirinya amat bahagia, ia akan takut kehilangannya. King Er, berjanjilah padaku. Kau harus kembali dengan tak kurang suatu apapun menemuiku. Acu cepat-cepat mengangguk, mengangkat kepalanya dan menatapnya, lalu bertanya, Kau tak marah padaku? Yuan Yu tersenyum hambar. Kalau aku marah, kau lantas tak akan pergi. Acu langsung menunduk. Karena masalah ini, mereka sudah beberapa kali bertengkar. Sekarang, menjelang berpisah, ia tak ingin meneruskan topik yang berbahaya ini. Karena bagaimanapun juga, aku tak dapat menghentikanmu. Maka, lebih baik aku mengantarmu dengan baik-baik. Yuan Yu sekonyong-konyong membentangkan sepasang lengannya dan memeluknya. Ia menempelkan dagungnya di dahi Acu, lalu dengan lembut berkata, King Er, Joche memimpin pasukan masuk ke Kinan. Situasinya berbahaya. Aku harus pergi memperkuat pasukannya.
Sekarang seluruh jalan di Kinan telah diduduki Yanbei. Jalan di antara Dakia dan Biantang telah diblokir. Setelah ini, kalau ada masalah, aku tak berdaya untuk menolongmu dengan tepat waktu. Bagaimana keadaan dalam negeri Biantang? Kau dan aku tak dapat mengetahuinya. Kau harus selalu bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Kalau tahu bahwa kau tak dapat melakukannya, kau harus segera berpaling. Sama sekali jangan mengambil resiko. Acu bersandar dalam pelukannya. Ia berulang kali mengangguk, namun tak bersuara. Yuan Yu menghela napas, lalu meneruskan. Kalau keadaan di dalam negeri Biantang berbahaya dan situasinya tak dapat dibalikan, kau harus segera membawa pasukan ke Qinghai. Aku sudah memerintahkan Yuki untuk kembali ke gerbang Ciwei. Ia akan mempersiapkan orang untuk setiap saat membantumu. Rongga mata Acu agak lembab. Ia mengernyitkan hidungnya dan hanya mengangguk. Baiklah, karena kau sudah memutuskan untuk pergi, jangan bersikap seperti ini lagi. Dalam memimpin pasukan untuk pergi berperang, yang paling penting adalah wibawa. Kalau kau pergi seperti ini, aku mana bisa merasa lega. Acu mengangkat kepalanya, senyum padanya. Dengan suara agak terseduh-sedan, ia berkata, kau jangan khawatir, takkan terjadi apa-apa padaku. Yan Yu menyangga wajah Acu, lalu dengan lembut mencium bibirnya. Setelah itu ia berkata dengan tersenyum, ini baru wibawa yang harus dimiliki istriku, Yan Yu. Acu tersenyum menggoda padanya, lalu menengadah dan berkata, kau juga harus berhati-hati. Situasi kali ini berbahaya, tak hanya pasukan besar Yan Kun, namun juga Zhou Yang, serta para pangeran dan adipati. Kau harus waspada. Wilayah Dakia sudah hancur, musuh dari luar pun juga sudah menginvasi gerbang negara. Seluruh bumi dan langit kacau balau, kau harus benar-benar bertindak dengan hati-hati. Aku mengerti, Yuan Yu mengangguk. Aku sudah bertahun-tahun berperang, dan juga sangat jarang kalah telak. Kau harus mempercayai kemampuan suamimu. Acu mengenakan seragam militer, kelihatannya anggun dan menggemaskan. Mendengarnya, wajahnya agak memerah. Sambil tertawa ia memaki dengan bergurau. Kau ini suami siapa? Apa kau dan aku sudah menyembah langit dan bumi? Yan Yu mendengus dengan sikap merendahkan. Kau sudah masuk ke dalam keluargaku, tapi mulut kecilmu masih tak mau mengakuinya. Setelah berbicara, pandangan matanya mendadak melembut. Ia lalu berkata, King Er, aku masih berhutang sebuah upacara pernikahan yang megah padamu. Sinar mata Acu agak bergelombang. Dengan lembut ia berkata, aku tak menginginkan upacara pernikahan apapun, asalkan kau ada, sudah cukup bagiku. Di luar kemah mendadak terdengar suara sangkakala, menembus padang belantara yang maha luas, bergema di antara langit dan bumi. Untuk sesaat, keempat penjuru menjadi amat luas. Acu memejamkan matanya, berjinjit lalu mencium bibir Yan Yu. Keharuman bunga lilac diam-diam menyebar, mesra bagai air. Yuan Yu, tak akan terjadi apapun pada kita berdua. Iya, Yuan Yu memeluk pinggangnya kuat-kuat. Aku masih menantikanmu menikahiku dan masuk ke dalam keluargaku dengan megah. Jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar itu berkelok-kelok. Acu yang memimpin Hekio dan yang lainnya duduk di punggung kuda, memandangi sosok tinggi dan tampan di bawah panji-panji Qinghai itu, amat lama menatapnya. Yuan Yu, aku pergi dulu. Angin bertiup mengangkat debu. Mantel Acu melayang tinggi, memperlihatkan baju zirah kuat putih bersih di baliknya. Sinar mata Yuan Yu bagai halilintar, raut wajahnya tenang. Dengan nyaring ia berkata, menang dalam satu gebrakan. Acu mengangkat cemeti dalam genggamannya, ia pun menjawab dengan nyaring, menang dalam satu gebrakan. Genderang perang bertalu-talu, suara sang sangkakala mendadak berkumandang. Acu memukul paha kuda dengan cambuk, membalikkan kepala kuda lalu berseru keras-keras, berangkat! Kaki kuda melayang,
Kepala wanita itu mengenakan ketopong perak, rumbai-rumbainya yang berwarna merah darah bagai lidah api yang berkobar-kobar, begitu menarik perhatian di antara langit dan bumi yang maha luas. Saat menjelang berpisah, di hadapan kedua pasukan itu tak ada bujukan yang menenangkan, tak ada sikap seorang istri yang malu-malu. Menang dalam satu gebrakan, 4 kata yang amat sedikit, hanya itu saja. Mereka tahu apa yang diinginkan oleh mereka berdua. Di tengah dunia yang kacau balau, kehidupan bagai kiambang, hanya keyakinanlah yang selamanya tak dapat dipadamkan. "Tuan muda," Yuliu mengernyitkan keningnya. Dengan tak rela ia bertanya, "Tuan muda membiarkan Nona pergi begitu saja? Biantang sangat berbahaya, kenapa Tuan muda tak menghentikannya?" Yuan Yu berpaling, lalu tertawa pelan sambil mengangkat alisnya. "Kalau dia tak pergi, apakah ia masih dirinya sendiri?" Suara kaki kuda perlahan-lahan menjauh. Mereka dipisahkan oleh debu yang membumbung. Yuan Yu memandang kejauhan. Dalam hatinya ada sebuah perkataan yang belum diucapkan. "Yang kucintai bukanlah diri yang seperti ini. Setelah mendapatkannya, bagaimana aku dapat memenjarakannya? Dan setelah itu menghancurkannya." Ia tertawa dengan nyaring, berbalik dan berkata pada para bawahannya yang sudah siap untuk berangkat, "Berangkat!" Di 10 hari pertama bulan 4 tahun 882, Yan Bei menggelar serangan besar-besaran ke Dakia. Mereka bersekutu dengan keluarga musuh Biantang. Putri Jing'an masuk ke Biantang lewat gerbang Tanghu yang dibuka oleh Putri Jing'an. Dengan secepat kilat mengalahkan pasukan pertahanan Biantang di sebelah barat Meisan, lalu membuka jalan bagi pasukan Putri Jing'an. Setelah itu, sebelum perang saudara di Biantang benar-benar berkecamuk, dengan amat cepat mereka menarik pasukan, lalu memutar dan mengepung gerbang Beiji, Dakia. Setelah pecahnya perang saudara di Dakia, untuk melawan pasukan Qing Hai dan Donghu yang dipimpin oleh Yan Yu dan Jose, Pangeran ke-14 Zhou-yang memindahkan 80% pasukan Kinan. Karena di gerbang Beiji selama bertahun-tahun tak pernah ada peperangan. Saat ini pasukan penjaga tempat ini sangat sedikit. Gerbang yang begitu besar dan hanya dijaga oleh beberapa ratus prajurit veteran. Oleh karenanya, ketika menghadapi pasukan serigala dan harimau Yan Bei, gerbang Beiji begitu rapuh bagi kertas pelapis jendela. Tak lama kemudian, setelah Yan Kun membinasakan sebagian besar pasukan yang melawan dengan sengit, ia membuka pintu gerbang, lalu membiarkan para bandit berkuda dan perampok yang sedang mengintai dari luar masuk ke dalam gerbang itu. Sejak saat itu, gelombang pembantaian yang bagai mimpi buruk melanda pasukan jelata Kinan. Wilayah Qimeng amat luas. Praksi-praksi di dalam negeri bagai hutan. Daerah perbatasan yang tak didiami orang sangat banyak. Di berbagai jalan para bandit mengamuk. Jumlah mereka banyak, gagah, berani, dan brutal. Sangat banyak bandit yang berkepala besar, bahkan dapat melawan pasukan negara yang kecil jumlahnya. Karena cara-cara brutal orang-orang ini dan reputasi mereka yang membuat punggung berkeringat dingin, keluarga-keluarga berpengaruh di Kinan berbondong-bondong melarikan diri. Rakyat jelata melarikan diri menghindari bencana, sedangkan pasukan tak ingin menyambut serangan musuh. Ratusan ribu pasukan pertahanan tempat itu langsung melarikan diri tanpa bertempur, mempersembahkan sambil menjuara seluruh wilayah Kinan kepada pasukan berdarah besi dari Yan Bei. Dengan mengeluarkan ongkos yang paling sedikit seperti ini, Yan Kun memperoleh keuntungan yang paling besar. Di 10 hari kedua bulan 4, Zhou Ce memimpin pasukan masuk ke Kinan, lalu bergabung dengan Wei Suya yang telah masuk ke dalam pedalaman Kinan. Ini adalah pasukan terbesar yang melakukan perlawanan sejak peperangan pecah. Terdiri atas 50.000 prajurit kavaleri, 60.000 prajurit infanteri, 80.000 prajurit berbaju zirah berat, ditambah dengan 10.000 pasukan kavaleri ringan Wei Siyue, membentuk sebuah pasukan besar yang terdiri dari 200.000 prajurit. 3 hari kemudian, sebuah jalur logistik didirikan di pedalaman Kinan.
Sesuai dengan rencana Yuan Yu, pada saat yang sama, Yuan Yu pun memimpin pasukan ke Shengjin, lalu secara pribadi memimpin markas besar Shengjin Qinan. Ia dapat mendukung Zhou Ce di selatan dan mengintai Zhou Yang di utara, dapat mengawasi gerbang Yanmin di selatan, dan mengembalikan ransum untuk seluruh negeri dari tengah. Dalam sekejap mata, ia menjadi pusat kekuatan politik di seluruh negeri. Pada hari ke-15 bulan keempat, pasukan Yanbei akhirnya dapat bergabung di muara Sungai Han. Pasukan yang hadir adalah pasukan Yanbei kedua, pasukan ke-6, pasukan ke-9, pasukan ke-13, dan pasukan Elang Hitam yang dikomandai oleh Chen Yuan. Pasukan Yanbei dengan amat cepat bersatu, sedangkan pasukan yang berada di belakang mereka pun mengalir tanpa henti ke tempat mereka. Jumlah keseluruhan mereka tak kurang dari 200.000 orang. Akan tetapi, Yanbei sama sekali belum bertempur secara frontal dengan Dakia. Justru ketika Zhou Ce memusatkan kekuatannya dan siap untuk berperang mati-matian dengan Yanbei, Yan Kun tiba-tiba memberikan perintah dari belakang, memerintahkan agar pasukan berpencar lalu bergerak ke dalam utara Dakia dengan mengikuti jejak para bandit berkuda. Dalam sekejap mata, laporan intelijen mengalir bagai air danau. Yanbei membagi pasukan menjadi 10 bagian, lalu menyerang dengan tiba-tiba di segala penjuru. Laporan para prajurit mata-mata membuat mata berkunang-kunang. Di mana-mana mereka diblokir, kehilangan banyak korban, jatuh ke tangan musuh, dikepung dan tak bisa berkomunikasi. Bagai macam berita menyedihkan melayang turun bagai bunga es. Jenderal senior Yuan Yu yang cakap Meng Peng pulang ke kampung halamannya dari pedalaman Qinghai ketika melihat kekacauan akibat perang di segala tempat serta perang di segala tempat. Jenderal perempuan muda usia itu tercengang. Akhirnya ia hanya dapat bertanya dengan heran, apa Yan Kun sudah gila? Apa ia ingin kita dan dia binasa bersama? Yuan Yu memandangi peta yang ditandai dengan berbagai warna, berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama. Akhirnya ia datang ke kemah para perwira, menghamparkan peta itu di atas meja, lalu berkata dengan suara pelan, "Kurasa aku tahu ia ingin melakukan apa. Kurasa aku sudah menebak ia ingin melakukan apa." Di tengah lebatnya di perbatasan Kia dan Datang, Acu dan Hekiao baru saja kembali bertemu dengan pasukan pengantar pengantin Biantang. Untung saja mereka terhalang peperangan dan belum pulang ke Biantang, sehingga dapat mempertahankan kekuatan mereka di tengah situasi kacau balau seperti ini. Harus diketahui bahwa di sini terdapat 20.000 pasukan pilihan pasukan serigala ditambah dengan 20.000 pasukan Qiuli Acu. Kekuatan tempurnya sekarang sudah 40.000 orang. 40.000 orang itu semuanya adalah prajurit kawakan. Setelah memiliki pasukan ini, asalkan dipimpin dengan tepat, Acu percaya ia dapat menghadapi musuh yang berjumlah 3 kali lipat dari pasukannya. Di bawah cahaya lilin di dalam tenda kecil itu, Acu mengenakan baju jirah lemas, sebuah tangannya membawa seketopong, sedangkan yang sebuah lagi menunjuk peta yang terhampar di atas meja. Ia berkata, mereka hendak menyerang gerbang Yanming. Menyerang gerbang Yanming? Adik Hekiao Heki bertanya sambil menggerunjutkan keningnya. Daren, mereka sudah menduduki gerbang Beiji, kenapa harus masih bersusah payah menyerang gerbang Yanming? Kalian tak memahami dia. Acu menggeleng-geleng. Yan Kun mana bisa dikendalikan orang lain. Sekarang dia telah meminjam jalan dari Biantang. Jalan mundurnya seluruhnya berada di tengah Putri Jing'an. Kalau Putri Jing'an tiba-tiba bersikap bermusuhan atau keluarga kekaisaran Biantang menyerang balik, pasukan Yanbei akan jatuh ke dalam situasi di mana mereka diserang dari depan dan belakang. Jalan mundur mereka pun akan terhalang. Hal ini sangat menekan hati para prajurit. Oleh karenanya, Yan Kun harus menyerang gerbang Yanmin pada suatu waktu yang tepat yang telah ditentukan dan membuka gerbang sebelah utara. Saat ini, kesempatan untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengan Dakia barulah tiba. Dahi Acu berkerut dalam-dalam. Ia menarik napas panjang, lalu duduk bersila di tanah. Sebenarnya, hal-hal ini sudah harus terpikirkan olehnya.
Dahulu Yan Kun selalu menahan emosinya dan beberapa kali sengaja menunjukkan kelelahannya sehingga istana Dakia lengah. Oke teman-teman, kita lanjutkan besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.